Halo, Leo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energi karir atau keuangan kamu di sisa akhir tahun 2023. Tapi ingat, ini tidak resonate buat kamu semua yang berzodiak Leo. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif ya. Bijaksanalah menyikapi. Kalau ingin resonate energi kamu sendiri, kamu bisa buat personal reading atau konsultasi pribadi. Kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan kalau suaranya kurang keras, jangan lupa pakai earphone. Oke. Ini untuk karir keuangan kamu di sisa akhir tahun 2023 ya. Jadi energinya bisa berjalan mulai sekarang saat ini sampai Desember, akhir Desember. Oke. Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo di sini. Kita akan lihat seperti apa kondisi karir atau keuangan kamu. Oke, di sini ada Seven of Pentacles. Seven of Pentacles, di sini ada Two of Cups. Kemudian di sini ada The Hermit. Kemudian di sini ada Page of Swords. Leo, di sini ada Seven of Pentacles ya. Untuk beberapa di antara kamu Leo, ini mungkin kamu lagi sedang menunggu sesuatu ya. Bisa ini menunggu panggilan kerja, bisa ini nunggu hasil dari kerja keras kamu, apapun itu di sini ya. Dan kayaknya ada juga fase dimana kamu memang akan mendapatkan hasil dari panen kamu. Jadi kamu akan memanen hasil dari kerja keras kamu selama ini gitu ya. Selama ini mungkin kamu kayak ngerasa udah jenuh gitu ya, udah capek, udah bosan dengan pekerjaan kamu, karena menurut kamu mungkin apa yang kamu kerjakan itu belum kamu lihat hasilnya gitu ya. It's okay, don't worry ya Leo. Buat kamu yang sudah bekerja keras di sini dan mulai jenuh dengan keadaan kamu, ini kamu akan menuai hasilnya kok ya. Kamu tinggal panen aja di sini ya, dengan apa yang sudah kamu tanam ibaratnya gitu ya, bakal kamu tuai di sini. Tapi kalau misalkan kamu masih belum ya, kamu harus masih perlu bersabar gitu ya. Jadi nggak usah meragukan kemampuan kamu, lanjutkan aja pekerjaan kamu. Kamu hanya perlu waktu untuk istirahat sebentar, kemudian mengadakan evaluasi atau observe gitu ya. Apa sih yang kurang, apa sih yang harus dilakukan agar bisa pekerjaan ini berhasil, atau misalkan keuangan kamu bisa naik gitu, istilahnya kayak gitu ya. Seperti itu. Ada juga yang mungkin di sini menunggu panggilan kerja ya. Kalau kamu menunggu panggilan kerja ya, kamu masih harus bersabar di sini sepertinya. Tapi bukan berarti kamu nggak akan dapat ya, karena di kartu kedua kamu di sini ada Two of Cups. Bisa saja kamu bakal nemuin pekerjaan yang cocok atau sesuai dengan kamu. Gitu. Kalau kamu menunggu panggilan kerja, mungkin di sini akan ada interview pekerjaan gitu. Ya. Seperti itu. Dan di sini ada The Hermit. Apapun masalah kamu di sini, aku lihat kamu akan menemukan jalan keluar ya. Seperti itu. Kamu hanya perlu seperti yang aku bilang tadi, kamu hanya perlu kayak mengambil waktu untuk jeda sejenak gitu loh ya, istirahat, ambil jeda sejenak, kemudian kamu buat observasi, perenungan gitu, apa sih yang harus yang kurang, apa sih yang harus dilakukan ya, pokoknya seperti itu loh ya, pelajari pelan-pelan gitu. Di sini kamu akan menemukan jalan keluar. Jadi kamu harus lebih banyak cari tahu itu, karena di kartu kamu juga ada Page of Swords. Di sini kamu harus lebih banyak cari tahu, lebih banyak belajar lagi gitu loh ya, tentang apa yang kamu kerjakan itu. Seperti itu. Jadi kamu jangan ragu lah ya, karena di sini mungkin kamu mulai ragu gitu, kamu mulai nggak yakin, kamu mulai berada di situasi dimana kamu kayak bingung gitu. Aduh, kalau nggak berhasil gimana? Contoh ya, kalau misalkan kamu sudah terlanjur membuka usaha bisnis sendiri gitu, karena Seven of Pentacles ini juga bisa berbicara bahwa kamu tuh usaha sendiri gitu loh. Tapi kamu belum bisa melihat hasil yang pasti gitu ya dari kerja keras kamu itu gitu. Jadi di sini kamu masih harus perlu banyak belajar gitu. Pokoknya cari tahu aja, pelajari terus gitu. Pelan-pelan gitu ya di sini. Karena ini Page of Swords ini juga bisa berbicara tentang percobaan gitu. Mungkin kamu mencoba di sini. Baru mencoba untuk memulai atau merilis usaha sendiri, dan kamu juga
pengalamannya juga belum banget punya gitu loh istilahnya. Nggak masalah, pelan-pelan aja gitu, karena di sini namanya merilis ya, merintis itu yang penting punya keberanian gitu loh, karena Page of Swords ini juga seseorang yang berani gitu ya. Ini kayak orang yang berdiri sendiri, berani namanya optimis gitu ya, ada optimisme gitu kan. Page of Swords ini kan bisa dilambangkan oleh seseorang yang muda gitu ya, pemuda itu kan suka tantangan ya. Nah kayak gitu, jadi harus berani untuk mencoba gitu ya, karena masih juga belum banyak pengalaman, jadi harus kayak lebih ke cari pengalaman dulu gitu loh, ibaratnya kayak gitu ya, seperti itu. Dan anak muda itu juga optimisnya tuh kayak orang yang suka dengan tantangan gitu loh ya, istilahnya seperti itu. Jadi jangan ragu lah gitu ya, jangan ragu, hadapi, ibaratnya tuh hadapi gitu loh, hadapi tantangan dalam pekerjaan yang kamu kerjakan itu apa. Tantangan itu banyak ya, tantangan ini bisa dari dalam diri sendiri juga loh, contohnya keraguan itu juga termasuk tantangan gitu loh, keraguan diri kita sendiri itu juga termasuk tantangan gitu. Oke. Dan kita lihat untuk pesan dari semesta untuk kamu apa ya, pesan tambahan untuk kamu berkaitan karir atau keuangan kamu ini. Oke. Kalau misalkan kamu punya masalah keuangan ya, ini kayaknya kamu bakal ada jalan keluar kok. Oke, di sini ada take a break. Ya, betul seperti yang aku bilang tadi kan. Kamu ini butuh waktu untuk istirahat ya. Jadi ambil waktu untuk jeda dulu gitu. Kamu mungkin di sini sudah mengerjakan ya, jadi mungkin kamu kecapean, kelelahan, oke, istirahat aja gitu. Di sini lelah kamu itu banyak ya sepertinya, karena di sini energi kamu ada The Hermit. Jadi lelah kamu itu bisa dari pikiran, bisa dari perasaan, juga bisa dari segi energi gitu ya. Bisanya kalau pikiran ya itu ya, karena panik, cemas, takut itu kan kebanyakan mikir gitu, itu juga akan menguras energi gitu. Dan di sini ada boundaries. Oke. Boundaries ini tentang batasan. Oke, di sini aku ngelihat dengan adanya boundaries dan situasi yang kamu alami saat ini, mungkin di sini kamu perlu untuk menjaga batasan ya. Jadi kamu harus jangan dengerin omongan orang gitu ya. Karena di sini mungkin kamu belum melihat hasil dari apa yang kamu kerjakan. Biasanya di sini akan timbul rasa pesimis kan. Nah, itu mungkin kalau misalkan kamu punya masalah seperti ini, kemudian mungkin kamu ada sedikit cerita juga sama orang yang menurut kamu tepat tapi ternyata nggak tepat gitu, justru membuat kamu semakin pesimis. Atau bisa juga di sini tentang omongan dari seseorang atau orang-orang terdekat kamu gitu ya, bukan support kamu tapi tambah membuat kamu pesimis gitu. Jadi kayak ada yang ikut campur gitu loh tentang hal kamu, padahal kamu nggak mempersilahkan, istilahnya seperti itu. Nah ini kamu diminta untuk membuat batasan untuk diri kamu. Jadi kamu itu nggak harus tahu dengan siapa kamu bicara, dan yang kamu bicarakan itu kamu juga harus punya batasan tertentu gitu loh ya. Kalau misalkan hal ini terlalu pribadi gitu ya, contohnya tentang masalah kamu di dalam keuangan atau karir kamu gitu ya, itu kalau bukan orang yang tepat itu jangan diajak ngomong gitu. Orang yang tepat ini kayaknya orang yang bisa memberikan kamu solusi itu loh ya. Tapi kalau hanya sekadar orang ingin tahu aja tentang kamu ya, jangan dikasih tahu gitu loh, kalau orang itu nggak bener-bener bisa ngebantu, istilahnya kayak gitu loh. Kamu harus bisa buat batasan gitu, karena kalau misalkan salah orang, kamu bakal terus jadi orang yang pesimis gitu loh ya. Kamu harus buat batasan untuk diri kamu. Di sini ada The Hermit ya gitu.
Jadi kamu harus bisa terhindar ya, menghindar dari lingkungan orang-orang yang mungkin gak support kamu di sini ya, gitu ya. Jadi jangan dengerin omongan-omongan orang gitu, karena energi kamu juga di sini aku ngeliat ada page of sword. Page of sword ini orang yang mungkin kayak lebih mendengarkan gosip atau omongan orang yang tidak baik gitu loh, hingga di sini kayak lebih ke orangnya lebih ke perasa gitu, menarik diri gitu, jadi pesimis jadinya gitu kan, kalau ini misalkan tentang pekerjaan yang kamu kerjakan gitu. Oke, jadi di sini kamu harus kayak stop gitu loh ya. Kayak orang lain biarkan ya membicarakan kamu apa, yang penting kamu gak usah dengerin gitu. Kamu harus membuat batasan untuk diri kamu. Jadi jangan terkoneksi dengan orang-orang yang gak support kamu. Istilahnya jangan dengerin orang-orang yang tidak support kamu. Lebih baik menghindar dengan orang-orang seperti itu gitu. Karena kamu di situasi seperti ini kayaknya butuh support gitu ya. Seperti itu. Ya, gitu. Boundaries, batasan. Ya, kamu harus memproteksi diri kamu. Membuat batasan untuk diri kamu. Dengan siapa kamu bergaul, dengan siapa kamu bertemu, dengan siapa kamu bicara, istilahnya seperti itu ya. Kamu harus tahu. Gitu. Ya, jadi jangan biarkan orang lain tuh ikut campur dalam urusan kamu gitu loh, istilahnya seperti itu gitu. Kalau kamu nggak mempersilahkan ya ya udah biarin aja gitu loh, istilahnya kayak gitu loh. Jadi pokoknya jangan dengerin lah ya omong-omongan yang tidak support kamu, istilahnya kayak gitu. Cari aja orang-orang yang support gitu, orang-orang yang satu vibe dengan kamu. Kalau misalkan kamu butuh support system dari luar gitu, butuh dukungan, istilahnya kayak gitu. Oke. Jadi jangan meragukan kemampuan diri kamu sendiri. Karena aku juga ngelihat di bottom of the deck-nya kamu di sini ada the moon. Moon ini suatu keraguan, suatu ketakutan gitu ya. Karena di sini kamu mungkin bekerja, tapi kamu belum melihat hasil yang pasti gitu loh. Jadi kamu kayak ragu gitu loh dengan apa yang kamu kerjakan. Kemudian ditambah orang-orang di sekitar kamu itu nggak support gitu, kayak ngata-ngatain gitu ya. Bukannya oke, kamu pasti berhasil gitu, kamu pasti ini kayak gitu, yang ngasih jalan gitu ya, kayak ngasih masukan step by step gitu, mencari jalan keluar atau support bagaimana biar berhasil. Seharusnya kan seperti itu, tapi ini enggak, mungkin lingkungan orang sekitar kamu enggak seperti itu, justru ngasih kamu bukannya tambah semangat tapi tambah down gitu loh, kayak ah kayak kayak tuh kan, misal contoh ya, tuh kan kamu nggak berhasil kan, belum lihat hasilnya kan, rugi sendiri kan, nah kayak gitu loh, istilahnya kayak gitu ya. Bukannya mencari jalan keluar bagaimana biar usaha ini berhasil, dapat hasil, tapi mereka justru ngomong yang enggak, gosip yang enggak gitu loh, istilahnya kayak gitu ya. Jangan didengerin omongan orang-orang yang seperti ini gitu. Yang penting kamu fokus dengan apa yang kamu kerjakan ya. Kalau misalkan kamu butuh bantuan, kamu cari orang yang tepat yang bisa ngebantu kamu untuk bisa keluar dari situasi kamu atau masalah kamu ini gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.